Puji Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita sudah ada di penghujung tahun 2020. Sungguh tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Dan kita menyadari keberadaan kita bukan karena kekuatan kita, tapi karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Sebagaimana Rasul Paulus menuliskan di dalam suratnya 1 Korintus 15 ayat 10, dia katakan, "Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Bukannya aku, tetapi kasih karunia Allah yang menyertai aku." Demikian saya yakin dan percaya kita semua menyadari bahkan mengakui bahwa keberadaan kita sampai saat ini, sampai hari ini di tengah-tengah situasi keadaan yang begitu luar biasa, pandemik yang belum berakhir sampai hari ini, bahkan kita tidak tahu kapan berakhirnya. Kita boleh katakan kita ada sebagaimana kita ada karena kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Tapi tunggu, kasih karunia Allah itu akan terus ada dalam kehidupan kita, akan kita nikmati setiap saat, setiap hari demi hari yang kita lalui. Dengan cara seperti apa? Tentunya dengan cara kita tinggal di dalam Yesus. Bahkan bukan hanya sekedar tinggal di dalam Yesus saja, bukan hanya sekedar kita mengenal Tuhan, bukan hanya sekedar kita datang ke gereja. Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat ke-16, di sana dikatakan, saya akan bacakan, "Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia." Dari kepenuhannya, dari kepenuhan Kristus kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Bukan hanya sekedar kita tahu Kristus, tapi kita mengalami kepenuhan Kristus dalam kehidupan kita, sehingga kita akan menikmati kasih karunia demi kasih karunia. Bahkan lebih lanjut dikatakan di ayat yang ke-17, "Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus." Jelas sekali dikatakan bahwa kasih karunia datang oleh Yesus Kristus. Kasih karunia akan menjadi bagian saya dan saudara setiap saat, setiap hari. Bahkan jika Tuhan izinkan kita masuk di tahun 2021, kita yakin dan percaya kasih karunia Allah akan terus bertambah dalam kehidupan saya dan saudara. Tapi ingat satu hal di dalam Kolose pasal yang kedua, surat Rasul Paulus menuliskan di ayat yang ke-6, "Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia." Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Tadi dikatakan dalam Yohanes pasal pertama ayat 16, harus menerima kepenuhan kealahan. Dikatakan di dalam Kolose, hendaklah hidup kita tetap di dalam Dia. Bahkan selanjutnya dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Pertama, berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kita berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, hendaklah bertambah teguh di dalam Dia, dan yang terakhir, melimpah dengan ucapan syukur. Ujian boleh datang, tantangan boleh ada dalam kehidupan kita, pandemi corona kita belum tahu kapan berakhirnya, tetapi hati kita harus limpah dengan syukur, sehingga kita dapat melihat dan menikmati kasih karunia demi kasih karunia Allah buat saya dan saudara. Puji Tuhan, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.